selamat datang di Lab FT Auto. Kali ini saya ingin mereview mobil di sini. Mobil ini memang pada masanya tuh sangat-sangat terkenal sih. Dia ini pesaing dari mobilnya itu adalah Starlet Forza ya, dari Suzuki. Dan ini menurut saya ini adalah generasi yang kedua menurut saya. Dan saya sih tahu merek ini tuh yang generasi terakhir nih, yang malah saya tahu ada tipe sedannya. Tapi kali ini saya ingin review yang generasi kedua. Mau sama lama kita langsung review. Daihatsu Seret CS. Ini yang G11 ya, generasi kedua tahun 1985. Daihatsu Seret ini memang pada awal munculnya itu di kita tahun 1970-an kalau nggak salah sih. Karena generasi pertama itu bukan seperti ini yang generasi kedua. Itu memang mobil ini muncul tuh seperti ingin melawan zaman dulu tuh kayak bangsanya Honda Civic ya, yang seperti itu bentuknya kayak hampir mirip ya buat lawan. Tapi itu tidak mungkin karena kalau Civic itu mesinnya udah di atas 1000. Kalau yang ini pada masanya itu dia menggunakan mesin 1000 cc. Apa sih menariknya dari Daihatsu Seret ini? Oke, kita langsung review lengkap ya. Bagian depannya dari Daihatsu Seret yang C11 tahun 1985 ini seperti ini ya. Dia depannya bempernya masih menggunakan yang plastik dan warna hitam. Di sini dia lampunya masih yang menggunakan lampu buram ya, yang mika buram. Dan di sini ini perpaduan antara lampusan dan lampu kecil. Dan di sini di bawahnya ada lampusan utama. Dan ciri khasnya adalah Daihatsu tulisan di sini ya. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak pesaing banget, kayak misalnya Starlet ya yang pada saat itu ya. Ini bentuknya mirip banget. Tapi yang lebih keren ini sih, lebih keren yang ini. Wiper tetap dua dan pandangannya tuh dari depan sini aja tuh menurut saya tuh sangat luas ya, sangat luas. Dan oke sih. Pada zaman dulu ya mobil ini sih bisa dibilang sih mobilnya mewah ya. Malah bisa dibilang adalah LCGC zaman dulu ya, tapi kalau zaman dulu kan belum ada LCGC mesin dengan 1000 cc, tapi yang bilang ini udah oke sih, udah mantap. Oke, kita langsung bahas sampingnya yuk. Nah, lalu tampilan sampingnya dari Daihatsu Seret C11 ini adalah dia ini tampilan sampingnya benar-benar mirip banget sih emang pada hatchback zaman umumnya sih, yang bisa dibilang hatchbacknya udah oke lah ya, pada saat itu udah mewah sebenarnya. Walaupun dia handle-nya semuanya masih hitam, pilarnya masih warna body, dan ciri khas mobil zaman dulu adalah ada saluran airnya seperti ini. Jadi mobil zaman dulu mah nggak perlu sih pakai talang air lagi ya. Jadi air hujannya udah nggak masuk ke kaca ya, jadi langsung ngalir di sini dan turun ke depan sini. Ada antena di sini, ciri khas zaman dulu nih, antena zaman dulu. Spion masih yang model biasa, tapi ini udah kelihatan mewah ya zaman dulu ya. Karena kalau yang itu kan dia bentuknya tuh kotak dan ya aneh sih. Ada buat buka kunci pintu, dan di sini pintunya ada lekukan gitu, jadi kelihatannya keren, bagus. Dan di sini juga ada lampusan di fender kanan kiri juga ada ya. Oke, dan di bawahnya ada buat kayak spakbor gitu ya, atau jadi ya buat kotoran biar nggak langsung nyipat ke bodi ya, keren banget. Oke, habis ini kita langsung bahas peleknya. Nah, untuk ukuran peleknya sendiri dia menggunakan pelek ini pelek kaleng ya, karena Seret itu menggunakan pelek racing itu di generasi yang terakhir yang ada Seret sedannya, tipe sedan. Nah, untuk peleknya dia menggunakan profil ban 175/70 ring 13 dengan 4 baut. Memang nih ciri khasnya mobil Daihatsu itu sama ya, pelek standarnya itu kayak misalkan Zebra gitu, Zebra Espas gitu kan, juga itu mirip-mirip ya peleknya ya, karena awal muncul Zebra sama Espas itu dari sini nih munculnya. 4 baut dengan tutupnya masih original sekali, walaupun memang rem belakang masih tromol, tapi rem depan masih tromol juga. Apa becak kan bukan dari zaman dulu ya? Oh, dia masih tromol juga, karena pada saat itu dia
Rem cakram belum begitu terkenal ya. Itu cakram, Om. Cakram? Itu cakram. Cakram? Nggak kelihatan. Nggak terlalu terlihat. Ini cakram ya. Oh, udah cakram. Iya, keren. Sorry, ralat. Oh, ini udah cakram, keren. Jadi udah sudah bilang mobilnya udah sangat mewah ya. Oke, kita bisa langsung bahas belakangnya dulu. Nah, untuk tampilan belakangnya dari Daihatsu Charette CS tahun 1985 ini seperti ini ya. Dia benar-benar mirip banget ya, kayak ya tau lah Honda Civic yang excellent ya, pertama mirip banget. Tapi memang ini adalah tipe yang ya inilah mobil rakyat lah pada zaman dulu. Tapi di sini bagusnya ada kayak list chrome gitu tuh, meningkat di kaca belakang ini. Walaupun kacanya nggak ada defoggernya, tapi dia udah ada rear wiper buat buka bagasi. Tapi ini nggak pakai kunci bukanya. Jadi harus bukanya pakai kunci, kita tancapin nanti ya. Dan ciri khas mobil zaman dulu ada lampu kecil di sebelah sini nih. Lampu kecil dia dekat-dekat area plat nomor. Tapi jujur area plat nomornya pada saat itu ini bisa sampai sekarang masih bisa menggunakan plat zaman now yang istilahnya platnya itu bisa panjang-panjang. Walaupun di sini lampunya masih full kita buram yang masih merah, oranye, putih untuk lampu mundurnya. Bumper belakangnya juga sudah menggunakan yang berwarna hitam. Ada list merahnya juga, jadi kelihatannya kayak sporty gitu. Keren. Dan unik ini, kita lihat sebelah kiri. Ya, pada saat itu memang buka tangki bensinnya itu memang kita benar-benar harus turun. Jadi kita nggak mau narik atau nggak ngeliatin mobil, kita harus turun karena buat buka tangki bensinnya. Menggunakan kunci ini. Jadi benar-benar kita harus turun. Jadi pada saat itu sih mobil sih ya bisa dibilang sih oke ya, nggak masalah sih. Yang penting kita punya mobil kan. Oke, kita langsung lihat bagasi. Nah, untuk buka bagasinya memang dia harus menggunakan yang kunci seperti ini dan ditarik ini. Nah, itu udah kebuka. Nah, kita buka bagasinya. Bagasinya kalau bisa dibilang, aduh, jeblok lagi. Dan di sini bagasinya cukup lumayan luas ya. Kalau ini partisinya kita bisa copot, itu bisa muat menampung 2 koper sekaligus. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan ban serep yang masih full size juga. Tapi toolkitnya sebelah sini. Ya, sebelah sini. Oke ya, keren banget ya. Walaupun memang kalau bangkunya terlipat, dia bisa juga sih terlipat sekitar 40-60. Jadi enak, keren gitu ya. Jadi bisa punya bagasi yang cukup oke, cukup luas. Dan di sini lagi di restorasi, jadi langsung dikasih cover. Bagus. Oke. Kita habis ini langsung lihat mesinnya. Untuk mesinnya, yang generasi kedua ini dia menggunakan mesinnya yang udah 1000 cc ya. Karena kalau generasi 1 dia cuma hanya mesinnya 900 cc. Tapi kenapa kok dia tenaganya itu makin diperkecil ya untuk tenaganya? Karena kalau yang generasi pertama tuh katanya bisa mencapai 55 horsepower tenaga. Tapi kalau yang generasi kedua ini dia hanya bisa mencapai 52 horsepower. Tapi memang torsinya lebih gede daripada yang generasi pertama. Kalau yang ini torsinya tuh bisa mencapai sekitar 75 Nm dengan FWD pastinya. Iyalah, mobil ini masih FWD. Untuk ruang mesinnya oke sih. Oke, rapi ya, mantap gitu kan. Pada zaman dulu dia udah mewah loh. Apalagi kan pakai sekarang juga masih oke. Walaupun memang saya nggak ada peredamnya, tapi masih yang menggunakan cantolan gini ya iyalah wajar. Tapi oke sih. Dan di tahun segitu dengan mesin 1000 cc itu bisa dibilang itu udah mewah loh. Oke, kita langsung tutup aja. Tetap tutupnya harus dibanting. Oke, masuk ke dalam lagi. Nah, sekarang kita berada di dalam interior Charette. Kita nyalain startup aja ya, nggak usah nyalain mesin karena ini dalam ruangan. Nah, dia ciri khasnya ada di situ ya, merah-merahnya, dan ini sangat keren sih sebenarnya. Kalau lampunya nyala nih bagus, coba tuh warnanya begitu ya. Tapi ya pada saat itu sih nggak masalah sih, dia masih full jarum. Tapi memang pada saat itu dia belum ada ini ya, belum ada apa RPM-nya ya. Jadi baru cuma speedometer sama itu. Ini area jam nih. No, ini area jam tuh. Dan ini buat meteran bensin. Dan ini buat kita ganti tripnya di sini nih. Dan ini sennya pada zaman dulu lucu ya, masih yang benar-benar bentuknya seperti ini.
Dan wipernya masih bentuknya seperti ini, jadi bener tipis banget. Dan ini setirnya nih palang 3, palang 2 malah, tapi bagus ya. Kita deketin, nggak bunyi sayangnya. Tapi yang bikin gedek pada saat itu adalah ya dia belum bisa tilt atau teleskopik ya. Itu yang bikin gedek sih sebenarnya, jadi kita nggak bisa ngatur. Kita ngaturnya tuh dari bangku sini, misalnya recline dan slidingnya itu yang penting sih. Tapi ini bisa sliding sih. Jadi kalau misalnya kurang mundur maju ya udah kita majuin sebetulnya. Jadi ada recline dan slidingnya. Headrestnya juga unik ya, dia menggunakan headrest yang dibilang ini mobil balap. Dan untuk di sini handle-nya masih yang model D biasa, dan window-nya masih engkol atau biasa disebut window by power. Jadi window-nya pakai tenaga. Dan di sini ada tempat penyimpanan di bawah sini. Dan di sini polos hiasan saja sayangnya. Di bawahnya ada kap mesin buat buka tangki bensin. Dan di sini ada kayak cup holder gitu ya, keren banget ya. Di Niki AC, jadi kita kalau buat minumin apa tuh lagi jalan, taruh minuman di sini, itu lama minuman jadi dingin. Udah nggak sih? Kayak enggak deh. Dan ini ada brosurnya loh. Kalau kalian beli mobil ini, kalian bisa mendapatkan brosurnya nih. Brosurnya asli loh. Ini yang kalau yang ini generasi pertama ya, kalau yang ini ya. Kanan kalau ini yang sekarang saya review generasi kedua. Dan sini ada kisi AC, dan di sini bener-bener kayak buat tatakan naruh makanan, naruh minuman bisa ya, lebar banget gitu ya. Keren. Dan di sini ada socket lighter, bisa jadi power outlet juga kalau kalian mau buat ngecas. Dan di sini ada semacam AC yang lucu, unik bentuknya nih. Dan di sini ada buat kecepatan AC-nya semuanya udah yang model modern. Dan di sini ada buat wiper belakang, hiasan. Nah ini cuk ya, pada zaman dulu ya gadaan ya. Ini adalah tuas cuk. Dan sini di radio zaman dulu. Aduh, jadi benar-benar mobil ini tidak dihilangkan ya, ciri zaman dulunya. Dan ada tempat penyimpanan. Sorry, itu asbak. Dan ini tempat penyimpanannya di sini. Untuk di atasnya ada sun visor 2 buah kanan kiri. Walaupun belum ada kacanya. Di sini dia ada tempat kaca apa tuh, spion tengah tapi yang masih biasa. Kok ngoyang ya? Nah, oke lah. Di sebelah kiri ada hand grip. Seat belt di baris depan doang dengan model yang fix ya. Tapi dengan posisi itu saya ini kayaknya nyetirnya tuh megangnya kayak enak banget aslinya tuh. Dan ini setirnya sih pasti udah power steering ya, walaupun memang kelihatannya kalau mobil belum nyala pasti berat ya, tapi kalau mobil nyala ini pasti enteng. Oke sih, apalagi dengan senderan pintunya tuh, buat tutup pintunya tuh kayak buat senderan gitu sih. Sebelah kiri juga sama tuh bisa kalau yang di depan. Jadi oke sih. Transmisinya dia masih menggunakan berapa ya, kalau mobil ini tuh biasanya tuh 1, 2, 3, 4, bisa 4, 5 deh. Jadi udah 5. Karena kan kalau pada zaman dulu kan mobil itu kadang-kadang cuma hanya 4 percepatan doang. Ini sekarang bisa sampai 5. Yang agak-agak modern dia 80-an udah bisa sampai 5. Dan di sini ada rem tangan. Masih model laki. Dan di sini karena saking luasnya dia, tuh dia luas banget di bawah sini. Jadi kita benar-benar nggak ada jaraknya di situ ya. Dan di bawahnya lagi tempat penyimpanan tuh luar biasa. Keren ya. Oke, habis ini coba kita duduk belakang saja yuk. Nah, sekarang kita berada di baris kedua Daihatsu Chery C11 tahun 1985. Jujur ya, ini karena posisi saya tadi saya maju, ini agak lumayan lega. Dan kepala saya tidak mentok sama sekali ya di baris kedua ini. Tapi memang agak sedikit kurang nyaman di baris kedua ya, karena dia tidak ada headrestnya. Dan ini yang paling mundur ya. Untuk recline ini benar-benar yang paling mundur. Mungkin pakisnya dicopot ini, tapi udah yang paling mundur. Tapi memang sih enak sih kalau duduk di sini, dia bisa kayak ada senderan tangan gitu ya, enak banget. Dan tetap windownya masih yang engkol, window by power. Dan sayangnya akomodasi tidak ada apa-apa di sini selain hand grip doang kanan kiri. Dia nggak ada set pocket di sini, nggak ada tempat penyimpanan juga. Jadi benar-benar buat duduk doang sih. Kalau menurut saya sih jujur buat anak kecil sih lebih enak sih duduk belakang sini. Yang sangat disayangkan lagi adalah pada zaman dulu tuh memang seat belt itu hanya untuk baris depan saja. Jadi di baris kedua ini tidak ada seat belt.
kalau kalian bisa perhatiin benar-benar tidak ada seat belt sama sekali. Jadi ya naik mobil ini pada zaman dulu ya ya gitulah ya, saya nggak bisa terlalu jujur juga. Nggak bisa jujur juga, nanti review jujur tersalah lagi. Ya udah, apa lagi ya akan saya bahas ya. Oke, kita langsung keluar saja. Oke, untuk kalian yang mau lihat mobil ini secara langsung ya, jujur mobil ini benar-benar masih original banget. Apalagi tadi kalian kalau perhatiin kilometernya, saya lupa ngomong, itu kilometernya masih 11 ribuan loh. Jadi benar-benar mobil ini sama pemiliknya dulu jarang banget jalan dan masih mulus, masih enak. Kalian kalau atau enggak nih, kalian coba yang masih ya maksudnya punya apa tuh, bilang ke bapak kalian yang belum pernah punya mobil ini gitu kan, gimana gitu, boleh berkomentar di bawah kan, kalian bisa nostalgia gitu kan. Dan kalian bisa datang aja ke sini yang ada di Blok M Mall, dan kalian bisa langsung tuju lihat nih barangnya ada di sini. Dan kalau kalian mau mobil nah yang harga lebih lanjut, langsung hubungi nomor deskripsi ya, karena saya sering banget banyak komentar berapa harganya mas, berapa ininya pokoknya seperti langsung telepon di deskripsi semuanya. Dan untuk harganya tuh ada yang lewat ya, harganya segitu. Oke, sekian dulu video saya hari ini mengenai Daihatsu Charger C11 tahun 1985. Mohon maaf kalau masih ada salah kata dalam review mobil ini dan mobil-mobil lainnya, karena saya sebagai manusia masih banyak kesalahan dan mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe juga channel saya Ilham FT Auto, dan yang review mobil ini subscribe juga dengan review. Jangan lupa follow juga Instagram saya Ilham FT Auto, Ilham FT Auto ID dan Hanan Review. Dan yang punya mobil ini Instagramnya jangan lupa di follow. Oke, karena dunia otomotif itu menurut saya itu sangat positif dan kalian pasti juga pengen lah bernostalgia dengan orang tua kalian ya, kalau yang masih beli mobil ini, kayak masih beli mobil ini dengan harga yang cukup terjangkau. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.